Assalamualaikum sahabat Juragan Empang. Kita ketemu lagi di channel Juragan Empang. Kali ini saya datang ke rumah seorang pengusaha ikan untuk ikan hias ya, di daerah Desa Babakan Pisai, Parung. Kali ini saya akan mencoba menggali dari untuk banyak kita tahu, untuk kita jadi paham, jadi banyak tahu tentang ikan hias, ikan manfish ya. Nanti kita coba cari tahu apa itu yang dinamakan dengan ikan manfish ya, dan jenis-jenisnya ini ada berapa kita nanti tanya ya. Tapi sebelumnya ingat ya kan, tetap untuk bisa lebih lanjut jangan lupa subscribe, like and comment ya. Kita temui sekarang Bapak Adeng ya, yang punya usaha ini ya. Assalamualaikum. Gimana kabar Pak Adeng? Alhamdulillah Sehat. Ini Pak, saya sekarang datang ke tempat Bapak. Nah, ini pemirsa Juragan Empang di Nusantara ini ingin lebih banyak tahu Pak tentang usaha yang Bapak lakukan tentang ikan manfish. Jadi saya dari tim Juragan Empang ini ingin meminta penjelasan dan bisa memberikan satu keterangan atau memberikan satu masukan bagaimana Pak cara mulai dari usaha ini ya, mengawali usaha, terus bagaimana terus bisa pemijahan dari mulai pemilihan indukan, perkawinannya bagaimana, penurunannya bagaimana, pembibitannya bagaimana dan selanjutnya. Nanti Bapak tolong jelaskan untuk pemirsa Juragan Empang ya. Ya. Baik, yuk kita lihat sekarang. Pak, di mana Pak? Silakan Pak. nanti ke lokasi di Yuk kita lihat. Baik, sobat Juragan Empang, kita sekarang sudah sampai di tempat pemeliharaan pembudidayaan ikan manfish ini ya. Kalau kita lihat sekarang penataan kolam-kolam yang ada ini ternyata sederhana banget ya, sederhana sekali. Jadi nggak harus memerlukan juga biaya-biaya yang cukup besar sebetulnya. Ini sederhana sekali ini Pak Adeng. Ini ukuran, ini ada 1, 2, 3, 4. Ini ukuran lebar kali panjangnya berapa nih? 1,5 kali 2. 1,5 kali 2 katanya, sobat ya. 1,5 kali 2 ini 1,5 lebar kali 2 berarti kali 4. Ini 5 ya. 5 meter ini bisa jadi 4 kolam. Satu kolam ini kira-kira isinya berapa nih Pak? Ini relatif ya. Kalau misalkan masih dari larva muslim bisa 3.000 bisa. Oh 3.000 Iya, bisa ya? 3.000. Kalau 3.000 itu sekitar 4-5 pasang ya. 5 pasang. Udah 2 minggu ya pindah ke kolam yang besar lagi. Oh gitu ya. Kalau enggak ya kita harus bikin 2-3 kolam. Jadi ini isinya berapa tadi satu kolam? Satu kolam bisa 2-3.000. Tapi 2 dari larva atau sampai 3.000 dari larva sampai ukuran kalau sini apa ya gabah ya. gabah, ya kan? Berarti katakan 2.000 saja ya, atau 2.500 sampai rata-rata. Jadi ukuran 5 meter ini, 5 meter kali berapa? 2 ya? Kali 2 hanya 10 meter saja, Ya. 10 meter persegi, berarti isinya ini 8.000 ekor. Yang punya lahan-lahan yang kira-kira tidak terpakai, kalau menurut hemat saya sih, saya lihat, kalau lihat dari penataan-penataan yang ada di tempatnya Pak Adeng di sini ini udah cukup signifikan ya. Ya, jadi kalau untuk memanfaatkan lahan-lahan kita kalau ada di halaman sebetulnya bisa sekali ya, sangat bisa kalau kita melihat satu kesederhanaan seperti ini. Pak Adeng, kalau saya mau tanya nih sekarang, 1 ekor ukuran gabah ini dijual atau memang dibesarkan sih sebetulnya? Itu kalau dijual berapa harganya itu? Saya kalau di gabah nggak pada jual gabah, kalau ukuran harus di sini ukuran waji atau buku lah gitu ya. Waji atau muku katanya Jadi ya. kalau memang kita nggak pindah ke sana ini paling muatnya 1.000 lah, 1.000 atau 1.500 maksimal sampai 200 waji gitu ya. Waji ukur itu umur berapa tuh Pak? Ukuran 20 hari lah. 20 hari. 20 harganya berapa? Harganya 300. 300 rupiah per ekor ukuran 20 hari. 20 hari. Kalau kita hitung dengan matematis ya kan,
katakan kata Padeng untuk bisa lebih cepat 20 hari itu katakan isinya 1000 atau 1500. Ya. Jadi kalau 1000 saja, ini satu kolam kecil ini ukuran 1,5 kali 2, Ya. ya kan? Ini isinya 1500, 1500 kali 3, bayangkan itu. Ya. Itu udah berapa tuh, Pak? Berapa ya? 1500 kali 450.000. 450.000, ya kan? 450 Ya. gitu. Ini luar biasa ya pemanfaatan lahan. 20 hari saja, bayangkan. Tinggal dikalikan saja berapa banyak. Makanya saya setiap ini terlalu banyak kolam. Dan setiap hari saya lebih larva seperti kemarin 6 bak gitu ya. 6 bak kalau saya ekor rata-rata kisaran 500 sampai 1 ekor sampai jadi ukuran waji ya. Tadi 4. Makanya saya perlu pakai tangga itu ya seperti ini. Oh, yuk kita lihat. Ya. Baik, sobat Juragan Empang, kita lihat larvanya kalian seperti gini. Larva ini. Tuh, banyak sekali ya larva. Anak-anak ikan dari telur udah jadi larva ini. Banyak. Nah, udah jadi larva tuh. Ini umur berapa, Pak? Aduh, ya, lupa saya tuh ada tangga. Oh, tanggal itu tanggal. Ya. Oh, baru seminggu. Ya. Seminggu. Oh, seminggu. Sobat, nih kita lihat. Dari telur jadi larva ini seminggu, ukurannya sebesar ini. Ini dari berapa indukan, Pak? Ini ada nih, berapa indukan ya? Saya tunjukkan juga nih. Saya tiga pasang, Tiga pasang ini. Diperkirakan 3 pasang ini berapa banyak, Pak? Kalau yang 1.500 sampai 2.000 lah. 1.500 sampai 2.000 ekor ya dari 3 pasang. Ya, luar biasa banyak sekali ya. Ini hanya perkiraan karena belum bisa dihitung. Ya. Sobat. Ya. Nanti kalau pindah saya tetap hitung kalau udah seminggu lagi Nah. saya pindah ke atas. Jadi kalau memang kira-kira sudah tadi ngoaci katanya ukuran gabah atau ngoaci itu udah bisa terlihat dan udah bisa dihitung berapa jumlah keseluruhan yang ada di sini ya. Dan nanti kita lihat coba sekarang bagaimana cara pemijahan, tapi kita lihat juga bagaimana atau yang seperti apa sih sebetulnya yang bisa sudah dikawinkan itu ya. Kita lihat indukannya seperti apa, pejantannya seperti apa. Yuk kita lihat ke sana yuk. Ini indukan yang ini kan kalau di sana diambil sama induknya ya. Kalau ada 3 bak kita seperti itu kan 3 pasang ya. Yang untuk ngasuhnya 1 pasang. Nah ini yang di sana kosong diganti di sini nih. Ya ini indukan. Ini indukan. Oh, ini indukannya Nah, ya. itu asal di sana kosong kan pakai ini tukar ke sana. Jadi satu tempat begini nih bisa berapa pasang isinya? Enggak, kalau di sana satu ini mah untuk ini aja jangan sampai kosong itu kita manfaatin itu. Ini kalau jenis Ini jenis apa nih? ini tricolor juga. Tricolor. Ya, ini tricolor. Ini kalau fiskil ini perempuan ini. Oh, ini perempuan. Ya. Jadi kalau yang perempuan seperti ini. Ya pertumbuhannya dia pertumbuhannya lebih kecil. Tubuhnya lebih kecil. Lebih kecil. Terus ada juga memang besar tapi kita lihat dari kepalanya nih. Dari kepalanya agak apa ya sini jenong gitu ya. Gitu, Oh, laki lebih gitu. jenong. Ini Ya. perempuan ya. Ya, ini laki, ini perempuan nih kagak Oh, lancip ya. kalau yang lakinya itu sobat, kita lihat jenong katanya Iya, kepalanya ya. gitu ya. Jadi Ya. kalau yang indukannya itu lancip. Iya, Jadi betul. bagaimana kalau kita ingin tahu bagaimana cara membedakan ikan hias manfish ini yang laki dan yang indukan. Jadi kalau yang laki ini seperti ikan gurame ya, jenong begitu. Iya, betul Kak. Jadi kalau yang kita pengen tahu bagaimana yang indukan itu adalah kepalanya lancip ya. Jadi kita sudah tahu bagaimana Ya. bagaimana caranya, terus bisa pemilihannya kita lihat. Ini udah 1 pasang nih, pasang. Ini kan, ini beda agak. Yang ini yang kecil lancip kan tentunya tuh mulutnya agak jenong ini, ya beda tentunya. Ini perbedaannya ya. Perbedaannya selalu lebih besar. Bulat jenong. Ya, ini kan agak lonjong. Nah, kita lihat mana yang nempel. Nah, kita lihat. Baru Ini tadi pagi dia nolor. tadi pagi baru nelor katanya. Jadi kalau memang bagaimana nelornya seperti ini. Jadi tidak perlu pakai sarana lagi ya. Kalau Ya. dari ikan koi itu kan harus pakai injukan Ya. gitu ya. Harus pakai paranet atau yang sejenisnya. Tapi kalau manfish sederhana sekali, tidak perlu pakai media yang lainnya lagi. Simpen di baskom begini.
sepasang. Ini kalau sudah disimpan Pak, ukuran apa namanya, ukuran dia melahirkan atau bertelur itu berapa lama nih penetasan? Penetasannya nih Begitu bisa masuk, ada netas, tapi begitu masih masuk, nempel. Dia masih nempel. sehari udah punya apa bertelur begini? Masuk ke sini? Ah. Enggak juga. Berapa lama tuh, Pak? Jadi bisa ada yang seminggu, bisa ada yang 2 minggu. Oh, ada Karena yang seminggu, ada yang 2 minggu ya. Semua induknya 150 pasang kan. Jadi kita rolling aja, kita udah. Jadi penetasannya itu kira-kira 1-2 hari. Iya, 2 hari. Menetas jadi larva itu tadi, ya. Ini telur-telurnya. Kita lihat sobat, ini telurnya manfish ini pada nempel begini. Ini Ya. udah 2 hari dari telur nih. Udah. Nah, itu yang baru tadi pagi. Tadi. Kemarin sore saya belum ada Oh, itu. yang kalau sudah 2 hari seperti ini. Ya, udah 2 hari netes ini nih. Penetasan, udah mulai penetasan. Besok saya pindah ke kolam yang tadi. Oh, Temennya berapa pasang. jadi diambil indukannya, pindahkan. Iya. Cara memindahkannya itu bagaimana itu, Saya Pak? memindahkannya kita kan ada ceser ya Hah? disendok aja ke ke Telurnya ember. disendok. Enggak, langsung ini ember kan sebagian. Kita bawa aja ke kolam. Oh, dipindahkan begitu Kolam saja. yang lain Nah, gitu. Kalau kayak 2-3 pasang, nanti biar indukan yang mana yang bagus perawatnya. Lain dia. Tuh, ini bagus perawatnya. Oh, Galak gitu ini. ya, galak ya. Iya. Jadi ini Oh. lakinya yang galak atau indukannya? Sama. Oh, dua-duanya galak Ada yang ya. enggak? Dia enggak nanti ada. Oh, beringas ya. Iya. Ini yang bagus. Jadi bagaimana cara pemilihan manfish Betul. untuk dipijahkan tuh? Dia gesit. Tuh. Biasa ngerawat anak dia. Oh, Dia itu kalau gesitnya. mencar, lepas itu kali sini. Oh, gitu ya. Jadi Nah, harus ngumpul terus di kawah itu. ini jadi pemilihannya juga kita harus tahu ya. Iya. Mulai dari pemilihan bibit, Bibit, ya, indukan untuk dipijahkan tuh indukannya seperti apa, terus yang pejantannya seperti apa, dari kegesitan juga sebetulnya mempengaruhi. Iya. Ya, mempengaruhi. Jadi untuk memilih yang indukan atau pasangan yang akan ditelurkan itu yang harus terpilih juga, Iya. supaya hasilnya jadi lebih bagus ya. Telurnya itu tidak banyak busuk ya. Iya. Iya. Jadi Udah, kalau udah. kurang bagus indukannya, telurnya pun tidak Ya. tidak jadi bagus gitu kan. Jadi dari pemilihan ini kita juga harus jadi tahu ya. Satu itu kedua kalau memang yang paling bagus itu ambil indukannya kita taruh di kolam yang besar, dia ngejodoh sendiri. Oh, Yang- bisa ya. Iya. Berjodoh sendiri ya. Jadi tanpa dipasangkan dia bisa berjodoh. Ngejodoh sendiri itu kita ambil justru yang paling bagus itu. Oh, gitu. Kayak kemarin nih saya nurunin sini ini juga anak. Ada. Ini kan? Ini usia berapa? Ini sama satu hari. Yang tadi atau di sana, berarti tiap hari saya nurunin. Oh, tiap hari Iya, sobat tiap hari. menurunkan ke Iya, kolam bentar, Pak, tiap hari. Produksinya tiap hari ternyata. Ini baru ya. Ini baru dipanen kalau yang ini ya. Tanggal berapa depan itu? Jadi kalau pemasaran itu sebesar itu tadi ya, usia 3 mingguan ini ya, yang pembasaran sebesar ada lagi laci nanti ini. udah jual ngoin ada, itu ponakan saya yang anu. Ada Oh, ya? kata butuh yang ukuran ngoin atau itu ya. Jadi ada. tadi saya informasikan ya, tadi saya tanyakan sama Pak Adeng nih, kalau dari mulai ngoaci itu tadi, ngoaci tadi namanya? yang wajib ya. Dari ngoaci yang tadi itu sampai ke sebesar indukan itu berapa lama sih sebetulnya gitu? Tadi Pak Adeng berapa tadi? 6 bulan 6 udah sampai mulai 8 tebu, tapi produksinya 8 yang bulan. apa ya? 8 bulan standarnya. Standarnya 8 bulan, sobat. Sampai bisa saya pengalaman yang sampai 2 tahun masih produksi. 2 tahun 2 ternyata tahun. masih produktif ya. Iya. Produktif dia jadi 8 sampai 2 tahun produktif. Iya. Jadi 1 bulan ini satu ikan indukan ini bisa bertelur itu 3 kali. Iya. Luar biasa ya. Bisa 1.000 sampai 2.000. Yuk kita mulai belajar nanti Ada sama itu Pak Areng indukan, ya. coba indukan kita satu Oh, lagi. kita lihat indukannya. Indukan nih. Baik sobat Juragan Empang, ini salah satu area yang memang sudah dipersiapkan ya. Dari yang tadi itu ukuran semua yang di sana itu di bawah 1 minggu. Jadi yang sudah lebih 1 minggu dibawa ke kolam yang agak besar, ya kan, untuk dirawat sampai pembesarannya. Ini kira-kira seperti ini. Ini ukuran yang ada sekarang kita lihat nanti karena kecil ya. Jadi
belum begitu terlihat ya, tapi untuk kita bisa melihat sekarang, kita lihat untuk di jaring ini usia sekitar 2 minggu. 2 minggu. Kita lihat. 2 minggu. Sekitar 2 atau 3 minggu ini seukuran seperti ini. Dari peneluran itu tadi ya. Ayo kita lihat. Ini kalau udah gini Abdi taruh ke sana paling 2-3 hari nelor lagi. Oh, ini kalau udah begini, Ya, dia merawat dulu anak-anaknya, disimpan lagi di tempat itu, nelor lagi ya. Berapa kali peneluran berarti kalau udah seperti ini? Ini sebenarnya kalau sebulan bisa 3 kali sebulan. Oh, 3 kali Ini cepet sebulan, banget 3 kali luar biasa sobat. Ya, luar biasa menguntungkan ternyata ya. Bisa 3 kali loh ini, ya. Ini ini kita lihat. Belum 3 minggu ini belum. 2 mingguan lebih ya ini. Ini kira-kira dari peneluran itu tadi 2 mingguan itu sudah sebesar begini. Iya kan? 2 mencapai ke 3 minggu. Ya. Ini ukurannya seperti ini. Ini disebut kalau di sini ukuran apa ini? Ukuran apa ya? Ngwaci ini. Oh, ngwaci. Ya. Ini yang disebut ukuran ngwaci itu seperti ini. Iya, seperti yang tadi saya jual kali 300 perak ini. Oh, ini segini Iya. udah 300 rupiah ya? 300 rupiah sobat. Tempat kalau Di tempat ya, bukan di pasar ya. Ini di petaninya langsung. Iya. Ini perlu saya informasikan para sobat Juragan Empang, Pak Adeng ini adalah sentra dari ikan menpis di daerah Babakan ini. makan ya. Nggak ada yang lainnya, hanya satu-satunya di sini. Mungkin si Ciseeng mungkin. Seciseeng mungkin. Jadi tidak ada saingan. Ini agak jarang sebetulnya ya. Agak jarang yang beternak atau mengembangbiakan atau membudidayakan ikan hias jenis menpis ini. Dan ini nggak semua orang bisa mampu karena mungkin dari tangan atau seperti apa, saya kurang tahu Kayaknya jelas. begitu kayaknya. Agak sulit. Ketelitian, kesabaran ya mungkin. Oh, itu katanya Pak Deng. Ketelitian, kesabaran adalah mempengaruhi daripada hasil jerih payah. Jadi Ciseeng ini hanya di sini sentranya untuk ikan menpis. Gitu ya. Jadi buat para sobat Juragan Empang yang senang untuk ikan menpis, kira-kira kalau ingin langsung ke sentranya di sini ya, di alamat ini nanti. Nomor teleponnya pun juga kami siapkan di situ, kita bisa lihat. Jadi reservasi silakan atau mau langsung datang silakan. Kita lihat sobat. Asik juga ternyata ya. Tadi saya datang ke sini pada di dalam. Jadi ada juragan ya. udah ngerti ternyata. Juragan Empang datang ke sini tinggal dipanggil cuma cukup begini. Luar biasa. Pada datang sobat. Pada datang sobat. Kita lihat. Jadi sobat Juragan Empang, tadi sekelumit pembahasan atau menggali dari satu pengalaman Pak Adeng ini. Beliau adalah salah seorang pengusaha ikan menpis ya. Ikan menpis jenisnya tricolor, ya kan? Kalau kita lihat, kalau kita tadi sudah melihat ya, terus nyimak, mempelajari, jikalau sobat Juragan Empang tertarik dengan itu semua, maka saya kira itu dari penjelasan Pak Adeng tadi yang sudah dijelaskan, termasuk ikan koi yang ada di tempatnya Pak Adeng ini yang dikelola langsung sama putranya Supri, ya kan? Apri. Jadi semoga bermanfaat, semoga jadi satu acuan dari satu pemikiran, berimajinasi dalam kalau memang kita mau berwirausaha ikan-ikan hias, silahkan datang. Pak Adeng dan timnya menunggu sobat Juragan Empang untuk datang ke tempat Gratis. ini. Belajar Gratis katanya, luar biasa. Gratis. Jadi ini luar biasa ya. Silakan dari daerah manapun. Silakan datang ke Kampung Babakan Sabrang Ciseeng ini ya. Gratis. Luar biasa. Akomodasi pun juga insya Allah dipersiapkan. Dipersiapkan segala sesuatunya ya. Dan hanya untuk borong-borong saja untuk untuk menyalurkan ke daerah lain juga ditunggu sama Pak Adeng ya. Dan sekali lagi kami dari tim Juragan Empang mengucapkan terima kasih, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat ya kan, untuk lebih banyak lagi nanti menggali ikan-ikan jenis lainnya kita lihat nanti berikut. Dan saya sampaikan sampai ketemu, tapi jangan lupa ingat subscribe,
like, share, dan komen jangan lupa ya. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum. Wait a minute. Who are you? Halo, assalamualaikum, sahabat channel Juragan Empang. Assalamualaikum. Ya, ketemu lagi. Jumpa lagi dengan kami di sini di channel Juragan Empang. Sobat, kita sekarang mau menemui Pak Enji. Pak Enji ini alamatnya di Babakan, masih di Babakan Ciseeng ya. Ini nama usahanya Barokah Gurame. Kebetulan beliau ini seorang ketua Karang Taruna di wilayah sini, yang mana usahanya ini selain untuk keuntungan pribadi tapi dipergunakan untuk organisasi Karang Taruna. Jadi untuk mengembangkan daerah, untuk menjadikan sesuatu yang menjadikan satu kemanfaatan buat siapapun di kelompok mereka ini. Yang saya lihat ini di sini ada beberapa empang nih di sini. Ada beberapa kolam ya, ada beberapa kolam. Kalau tidak salah saya dapat info ini ada kolam-kolam pembibitan gurame di sini. Tapi begitu saya tanyakan informasi itu ternyata bukan itu saja, karena beliau ini supplier untuk semua jenis ikan konsumsi. Nah, tapi kita akan coba tanya untuk lebih jelas dan lebih detailnya. Nanti kita tanyakan ya. Kita tanyakan sama Pak Enji ya. Yuk kita ke sana, ke tempat Pak Enji-nya yuk. Yuk kita ikut sobat. Kita tempat. Ini kebetulan ada nih orangnya di sini. Ayo kita lihat. Assalamualaikum Pak Enji. Salam. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah, Bi, sehat. Ini sahabat channel Juragan Empang. Ini Pak Enji namanya. Ya. Pak Enji ini punya usaha, coba boleh kita lihat. Nih dia. Barokah Gurame. Beliau ini namanya Enji, tapi bukan mukanya kayak gurame ya, maksud saya. Ini usahanya gurame. Begitu ya Pak Enji? Iya. Dan ini lengkap, nomor teleponnya ya. Ini alamatnya di mana Pak Enji? Di Desa Babakan, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, RT 03 RW 03. Jadi wilayah Babakan Seberang ya. Babakan Seberang. Ya. Jadi pemirsa, para sahabat channel Juragan Empang, beliau adalah salah seorang tokoh pemuda. Sebagai ketua Karang Taruna di sini. Jadi memang apa sih tujuan Pak Enji ini usaha seperti ini untuk kepentingan pribadi untuk keluarga, atau memang ada hal lainnya nih Pak Enji? Intinya gini, Bi, ya. Setiap kita membuka satu peluang usaha, itu satu untuk kepentingan pribadi saya dan keluarga, dan kepentingan rekan-rekan muda yang ingin belajar di dunia perikanan. Intinya saya ingin memberdayakan rekan-rekan muda yang memang punya kemauan untuk usaha di perikanan, karena budidaya perikanan itu menurut pribadi saya sangat menguntungkan gitu ya. Oh, gitu ya. Sangat menguntungkan. Karena apa? Karena kalau bicara ikan, selama manusia masih ada pasti makan ikan. Oh, Kan gitu ya. betul, Jadi betul. intinya Jadi khusus konsumsi ya di sini ya? Saya khusus pembibitan, Bi. Pembibitan. Khusus pembibitan. Ikan konsumsi atau ikan hias? Saya jenis-jenis ikan konsumsi, Bi. Jenis konsumsi, Nah, sobat. Nah, saya mau tanya nih, Pak Enji, kalau tadi Pak Enji mengatakan bahwa di sini untuk memberikan satu pelatihan juga untuk kaula muda, untuk para pengusaha pemula-pemula ya, terutama kaula muda, digerakkan sesuai dengan title Pak Enji ini sebagai ketua Karang Taruna tentunya ya. Nah, apakah memang pelatihan itu dikhususkan untuk Karang Taruna di sini saja, atau memang buat orang di luar daerah ini boleh? Oh iya, orang luar pun boleh, Bi. Jadi ketika mereka beli benih itu, saya kasih cara untuk pemeliharaannya, cara untuk perawatannya gitu kan. Maksudnya apa? Karena ketika dia beli,
dengan ilmu yang tidak mumpuni untuk cara budidayanya, cara meliharanya, mungkin kan ikan itu akan mati. Jadi cara pemeliharaannya kita kasih teknisnya seperti apa, caranya seperti apa, cara ganti airnya dan kebutuhan pakannya itu kita kasih arahan supaya memang keberhasilan si pembeli yang benih ke kita itu angka keberhasilannya ada. Itu sobat Juragan Empang. Saya ini ada informasi bagus banget, ya kan? Jadi bagi siapapun yang di luar daerahnya Pak Enji di sini, Kampung Babakan Sabrang Ciseeng, ya saya masih meliput di daerah Ciseeng nih, ya kan? Ini kebetulan salah seorang tokoh pemuda yang tadi saya katakan. Rupa-rupanya selain memberikan satu kehidupan buat keluarganya, ternyata masih memberikan peluang buat pemirsa yang ingin beli bibit-bibit, ya kan? Kebetulan didistribusikan nih ke seluruh Indonesia setahu saya ini. Nanti kita tanya detailnya untuk pemasaran Pak Enji seperti apa ya. Tapi ini ada satu kesempatan Mas, sobat Juragan Empang. Kalau sobat channel Juragan Empang ada ketertarikan selain beli bibit untuk belajar pelatihan juga di sini, rupa-rupanya Bapak Enji ini memberikan satu kesempatan buat seluruh masyarakat Indonesia. Bayar tuh gratis nih Pak Enji. Kalau bicara masalah ilmu, saya tidak berikan tidak berikan nominal ya, tapi mereka silahkan belajar di sini apa yang kita mampu, apa yang kita bisa. Kalau mereka mau mempelajari itu dari saya, silahkan dan itu ya. Tidak ada pungutan biaya apapun di sini. Kalau memang rekan-rekan mau belajar kan gitu, silahkan. Nah, kesempatan bukan nanti untuk lebih banyak menggali untuk hal itu. Nanti setelah ini ya, kita lihat dulu sekarang apa sih yang dikerjakan sama Pak Enji ini, bibit-bibit apa saja sih yang ada sekarang yang sudah dipersiapkan. Tapi sebelumnya saya mau nanya dulu supaya pemirsa para sahabat channel Juragan Empang tahu nih Pak Enji. Pak Enji untuk penjualannya ini kemana saja nih Pak? Kalau untuk sementara sih kita fokus di wilayah dulu ya, fokus di wilayah kabupaten. Setelahnya wilayah kabupaten mungkin kita lintas provinsi. Saya main ke Lampung, ke Bengkulu, terus ada lagi yang layanan ke Banjarmasin sampai ke Manokwari gitu kan. Itu biasanya khusus bibit-bibit kecil Bi. Kalau bibit-bibit ukuran size-nya besar, dia beresiko karena ongkos pesawat sekarang kan tinggi. Jadi tidak sebanding dengan harga beli ikan gitu kan. Luar biasa sobat. Gitu. Mau mencontoh kita gali ilmunya ya. Kita dilihat, kita gali. Nanti kita banyak tanya lagi. Kita lihat dulu sekarang sarana prasarananya, bagaimana cara pembibitannya. Nanti minta penjelasan sama Pak Enji. Ini salah satu area depan yang memang dijadikan satu tempat. Ini berapa luas nih Pak Enji? Kalau kurang lebih sekitar 5.000-an ya. 5.000-an. 5.000 meteran. 5.000 ini seluruh dipakai ini semua? 75%-nya kita pakai. 75%. Sobat channel Juragan Empang, dia pergunakan. Jadi kita kalau mau evaluasi ke belakang kemarin ya, kita mulai dari pembibitan yang lahan hanya lahan pelataran saja yang ukuran 3x5 dan selanjutnya yang kecil-kecil itu bisa dimanfaatkan. Tapi buat sobat channel Juragan Empang yang memiliki lahan cukup luas seperti Pak Enji, maka kita banyak belajar sekarang. Kita lihat ya penataannya seperti apa saja yang yang dirawatnya atau dipeliharanya. Lalu nanti kita tanyakan masalah penjualannya kemana aja, harganya, karena berbagai ukuran harganya juga berbeda. Nanti kita lebih banyak tahu ya. Tabel penjualan di sini ada. Oh, kita lihat ini ada tabel penjualannya. Tabel penjualan ini untuk Bekasi, ini Bogor, ada lagi sampai Purwakarta, ini Sukabumi. Pembelanjaannya sistem penjualannya seperti ini. Jadi mereka ambil berapa jumlah yang diambil, ukuran apa yang diambil, siapa yang ambil. Jadi kita udah mungkin yang tidak terbuka kita harga aja ya. Kalau harga lebih harga bisa negosiasi. Ya, harga bisa negosiasi. Harga saudara. Baik, Iya, Pak Enji, tolong saudara. sahabat channel Juragan Empang ini pengen banyak tahu nih tentang usaha Pak Enji ya. Iya. Siapa tahu bisa jadi contoh siapapun, ya kan? Jadi bahan inspirasi bagi siapapun yang ingin memulai usaha di dunia perikanan seperti Pak Enji, ya kan? Tapi sebelumnya nih saya jadi penasaran terus nih, saya tertarik nih dengan masalah ini. Pak Enji ini dari 5.000 meteran ini pertama langsung dibikin 5.000 meter atau memang bertahap nih? Ya, bertahap. Dulu kita pernah punya kolam cuman 2 kolam gitu kan. Ketika kita punya 2 kolam. Cuman ketika memang ada alhasil daripada usaha kita sisihkan gitu. untuk memperluas usaha kita kan gitu ya. Setelahnya memang peluang-peluang itu kita ada. Jadi kita
kita cari ilmu dulu, kita gali ilmu dulu. Setelahnya memang kita punya ilmunya untuk mengembangkan apa yang kita mampu ya kita kembangkan kan gitu Bi. Oh, gitu ya. Banyak kan kegagalan itu karena memang modalnya ada tapi ilmunya nggak ada kan gitu ya. Akhirnya kan Kalau gitu. begitu, kalau boleh tahu nih, Ah, pemirsa banyak yang pengen tahu sebenarnya, ya kan sobat Juragan Empang nih, channel Juragan Empang banyak pengen tahu tentang gagasan, terus bagaimana memulai usaha. Iya. Kalau boleh tahu nih, awalnya berapa nih, ya kan? Sebetulnya kalau bicara modal awal, terus terang Bi, kalau kita punya modal awalnya hanya sebatas kemauan. Kita punya modal awal itu kemauan. Kemauan yang tinggi. Setelahnya kita kemauan yang tinggi, kita jujur. Dalam bertransaksi kita jujur, dimulai ukuran, kita jujur di kesehatan ikan, kita jujur di hitungan. Soalnya bermasalah ketika kita tidak jujur di hitungannya. Beli ikan 1000, cuman ada 800 berapa kan gitu. Mengecewakan ya Beli dia. ikan misalkan ikannya bagus padahal ikan itu sakit. Oh, gitu. Beli ukuran korek padahal ikan itu silet. Akhirnya agak sedikit bermasalah kan gitu. Jadinya rasa kepercayaan si konsumen ke kita akan hilang dan akan berkurang. Nah. Tapi setelahnya kita kasih servis yang cukup memadai ke konsumen kita, konsumen akan punya rasa percaya diri untuk membudidaya dan yang lain-lainnya gitu kan. Nih, Pak Enji, Nah. biasanya kan kalau namanya apa ternak nih, ternak ikan kayak atau apalah sebangsa Iya, iya, ternak itu iya. biasanya ada pakan khusus, terus ada vitamin khusus. Kalau boleh kami tahu nih, pakannya apa saja, vitaminnya apa saja, jadi supaya pemirsa atau sahabat channel Juragan Empang tahu. Sebetulnya kalau bicara masalah pakan sih peruntukannya karena memang pakan sih kita pakai pakan toko aja dia, pakai pakan toko yang standar memang udah standar proteinnya jelas, karbohidratnya jelas, terus setara kita vitamin juga yang memang udah tersedia di toko. Cuman intinya perawatannya itu harus benar-benar intensif dalam artian kita merawat ikan itu pakai hati. Jadi hati, sesuai bisa. kebutuhan dia. Waktunya dia harus kita ganti airnya, harus ganti air. Waktunya dia kasih pakan, harus kasih pakan kan gitu. Jangankan waktunya dia harus ganti air, kita kasih pakan, yang ada kan ikannya bermasalah jadi mabok kan gitu ya. Jadi hati kita itu udah, oh ini harus ganti air, oh ini maunya kasih pakan kan gitu ya. Jadi insting itu kita udah dari hati. Jadi pakai kasih sayang lah intinya walaupun sebetulnya ikannya gitu. Kesimpulannya ternyata kalau boleh disimpulkan Iya. semuanya ternyata peliharaan itu ibaratnya istri kedua loh. Iya. Harus pakai perasaan, pakai hati, Iya. pakai jiwa, Nah, disayangi. gitu. Disayang. Tapi Benar-benar. kalau boleh tahu juga nih, Iya. lebih sayang sama ikan apa lebih baik sayang sama istri sih? Lebih sayang sama ikan apa lebih baik sayang sama istri sih? Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Istrinya Pak Enji ya? Kita tanyakan pemirsa. Kita tanya, nih, saya mau tanya nih. Kenalin juga nih, ini Ibu Enji nih. Bu, tadi saya lagi ngobrol sama Pak Enji, Bu. Saya tanya, Bu, bagaimana sih cara merawat ikan itu? Dengan cara apa sih? Kesimpulannya, Bu, katanya satu dengan perhatian, kasih sayang, mencintai, menyayangi. Ini bahaya nih, Bu. Saya tanyakan, bener nih, serius, cius kata Pak Enji. Dan bagaimana bisa? Bisa lah, karena supaya ikan bisa subur, bagus dan sebagainya. Tapi berarti ini kan istri kedua daripada istri manusianya. Iya. Istri yang sebenarnya. Tadi saya tanyakan, sayang mana nih? Ikan sama istri? Oh sayang ikan lah, oh enggak katanya, sayang istri. Jadi maksudnya begitu, ya Bu ya? Sayang istri. Ibu disayangnya sama Pak Enji? Sayang, Pak. Disayang pemirsa. Nah, kesimpulannya berarti ini udah dari sumbernya nih. Saya tanya ya. Pak Enji ini usaha ikan itu ternyata karena sayang sama istrinya gitu. Iya. Jadi siapa yang mau itu para sobat channel Juragan Empang, kita ikuti Pak Enji. Yuk kita. Bibit guramenya Bi. Oh ini. Ini Nih, jenis pemirsa guramenya gurame soang nih. Ini ukuran berapa Pak Enji? Ini kalau bicara ukuran jinggo Bi. Ukuran jinggo ya. Ukuran jinggo nih. Ukuran Standar jinggo. ukuran jinggo. Sampai mencapai kalau diceburin ini kan buat ke empang ya? Iya, iya. Kalau diceburin ke empang ini sampai ukuran 6 ons untuk ukuran restoran ya? Iya. 6 ons, 8 ons, 1 kilo gitu? Iya. Kira-kira berapa lama nih Pak Enji? Kalau dengan perawatannya, dengan pakannya, dengan pola air yang bagus, paling di umuran 9 bulan udah bisa panen Bi. 9 bulan udah panen ya? 9 bulan udah panen, 9 bulan ya.
Iya. 9 bulan. Ukuran kayak gini. Ini namanya jinggo. Jinggo. Ukuran jinggo ya. Ukuran jinggo 9 bulan di empang sudah ukuran 6-8 ons. Iya. Jadi udah makanan ya Iya. untuk konsumsi ya. untuk Karena dikonsumsi. dia dari jenisnya juga memang jenis gurame blaster Bi. Oh, ini blaster ya. Jenis Besar blaster berarti ini ya? bisa besar. Size-nya dia bisa sampai ukuran 3 kilo, 4 kilo size Luar indukannya biasa. nih. Size indukan berarti nanti keturunan indukannya besar jadi besar. Iya, iya. Dari genetiknya dia memang udah. Kalau dari udah Pak pilihan. Enji, Iya. dari petani langsung nih. Iya. Ini kalau boleh tahu pemirsa, kalau ada yang minat nih datang ke tempat Pak Enji, ini hanya sekedar kabar saja lah buat Iya. mereka. Ini dijual berapa Pak Enji? Saya jual 3.500 Bi. 3.500. 3.500. 3.500. Sobat, 3.500 per di ekornya. Pak Enji, di sentranya ini, di petani di sini 3.500. Jadi ini 7 bulan bisa panen. Konsumsi. Iya kan? konsumsi, iya. Pakannya apa sih Pak Enji? Kalau pakan, pemberian pakan tuh pelet Bi. Pelet. Cuman kalau memang kita mainnya di air deras, biasanya ada kolam pembesarannya itu biasanya air deras. Dia biasanya pakai limbah. Limbah ayam, ada ayam mati, ada usus ayam, ada jeroan ayam gitu Bi. Jadi buat pakan alternatifnya dia. Oh, gitu. seperti lele ya? Iya, seperti lele. Seperti Gampang ternyata sobat, ya kan pengurusannya gampang banget. Ikan patin, kemarin kita lihat ikan patin, sekarang Pak Enji punya. Yuk kita lihat mana? Kita lihat ikan patin ini. Aduh tertarik saya aja tertarik nih pemirsa. Ini Pak Enji, ini ukuran berapa nih? Lele. Ini ukuran 4 inci. 4 inci. 4 10 cm inci. ya. Wah, kita serok. Serok. Kita serok saja. Seberapa sih 4 inci? Wah, tajam dia patilannya dia. Tuh, Hati-hati. 4 inci. Tuh. Ini 4 inci nih. Ini umur apa? 4 inci ini umur berapa nih Pak Enji? Ini kalau tebaran dari benih 40 hari Bi. 40 hari, dari mulai dari akuarium, setahu saya di akuarium itu ya. Apa untuk pembibitannya ya. Ini nyebur ke kolam 40 hari ini. 40 hari 4 in. Ini kalau sampai dengan kalau kita cebur di empang kira-kira berapa bulan nih kalau ikan patin seperti ini? Kalau pemeliharaannya 7 bulan nih sama. Sama dengan bawal ternyata. Dengan bawal. Sama dengan bawal nih ikan patin ini. Makanannya apa ya Pak Enji? Dia pelet, usus, daun-daunan juga mau dia. Bi. Persis bawal itu tadi. Bawal. Terus harganya berapa kalau ini satuan apa kiloan Pak Dia Enji? satuan. Satuan berapa? Rp500 satunya. 500 per ekor. Ya. 500 per ekor. Tadi kita sudah tahu tentang ikan gurame ukuran jinggo. Jinggo itu sebesar ini ya. Antara ini. Tapi jari saya kan kecil. Lucu ya. Kecil memang. Itu ukuran saya. Jinggo. Hai pemirsa, Juragan Empang, masih kita di tempatnya Pak Enji. Ini saya dengan Ibu Enji yang ternyata punya hobi pelihara ikan apa ini Bu namanya Bu? Lapis koral. Pelapis koral, pelapis koral. Pelapis koral ini boleh kita lihat Bu. Ternyata ikannya lucu-lucu loh pemirsa, dan perawatannya pun nggak susah-susah ya Bu ya? Ya enggak. Boleh Perawatannya gampang. boleh dikasih tahu Bu perawatannya ke pemirsa, mungkin nanti sobat Juragan Empang pengen ini juga Bu. Tinggal ditaruh di jaring ini aja, jaring hitam. Nanti setiap pagi anakan sendiri. Oh, ternyata dia beranak sendiri ya Bu ya, seperti ikan nila gitu ya Bu ya? Biasanya suka dikasih pakan kutu air, cacing gitu. Oh gitu. Pelet juga nggak apa-apa. Aha. Pelet tiap hari tuh kasih makannya. Ini kira-kira kalau Ibu jual ini berapa Ibu satu ininya? Kalau indukannya harganya Rp1.000. Indukannya Rp1.000. Indukannya itu yang seperti apa Ibu Enji? Ini yang indukannya ini. Indukannya yang Segede ini indukannya. sebesar ini ya? Sebesar ini. Sebesar kelingking ya Ibu ya? Ini sebesar ini, pokoknya ini indukannya. Oke. Jempol ya. Ya. Jempol tangan indukan. Ini anakannya nih. Nih. Kemarin biasanya saya kalau jual ukuran gini nih. Oh, kalau Ibu juga jual ukuran kecil-kecil juga ya Bu ya? Ini ukuran gini nih saya saring. Aha. Rp500 saya jual ukuran kayak gini. Oh. Untuk anakannya Rp500 dan untuk indukannya Rp1.000 ya Ibu ya? Ya.
Kalau untuk kolam segini nih Bu, kira-kira ada bisa berapa ini nih Bu? Berapa ini? Indukan. Iya, berapa indukan nih Bu? 1.000, 2.000 bisa. Oh, segini 1.000 dari Bu. Ini awalnya Ibu. Awalnya saya punya cuma modal 50.000. Oh, awal itu permisa dengan modal 50.000. Beli indukan, Beli dapat. Dulu kan belinya dari mertua karena dikasih murah sama dia, dikasih 250 ekor. Oh, 50.000 dengan modal 50.000 Ibu dapat 250 ekor Ya, ya. terus ada anakannya. Ya. Anakannya nggak saya jual, ini saya bikin indukan. Oh, oke. Terus ini Sekarang udah ngehasilin. udah berapa kali panen ini berarti nih Udah Bu? 3 kali panen, udah 2 juta lebih. Tuh, pemirsa dengan modal 50.000, Ibu Enji udah panen 2.500.000 ya Bu ya. Luar biasa. Kalau kita mau rajin ya. Ini semuanya Bu, apa? Ini untuk- dua ini. dua ini ya, dua kolam ini ya. Ya kalau kolamnya banyak kita bisa Bisa lebih disaring banyak berapa lagi ya, Bu, ukuran, ya? iya. Kalau ini kolamnya terbatas. Iya, iya, iya. yang lain. Bagus. Sambil ini ya Bu ya, sambil iseng tapi iseng-iseng sambil berhadiah. iseng-iseng berhadiah ya Bu ya, tapi menghasilkan juga ya Bu. Ini kalau panen itu kira-kira berapa lama Ibu bisa panen ini Bu? Dari ukuran gini nih yang kecil ini nih, sebulan nih saya udah bisa panen. Dari ukuran kayak gini nih. Ini kayak sebenarnya udah bisa panen nih kalau mau disaring mah. Oh, Yang itu panen gede-gedenya itu nih. Ibu jual 500. Iya. Ini dari ukuran segini sebulan nih. Oh, itu ukuran sebulan ya Bu ya? Iya. Oh, berarti dari dari anakan kecil-kecil gitu ditunggu sampai sebulan itu Ibu bisa jual sekitar 500 rupiah ya Bu ya? Kira-kira ini Bu, kalau satu Kalau indukan dari anakan segini 3 bulan nih baru panen. Bisa Oh, panen. dari anakan ini 3 bulan baru bisa panen. Anakan sekecil ini nih. Kalau sekecil itu Ibu jual juga atau gimana Bu? Ibu jual juga? Ada Enggak sih ya? kalau ada yang beli, dulu pernah ngejual berapa ya? 60 rupiah kalau dari anakan berapa hari itu Bu? Dari inian. 2 hari atau 3 hari seminggu paling lama. Oh, anakan seminggu nih ya, Ibu bisa jual per ekornya 60 rupiah ya Bu ya? Iya, iya. Pemirsa, itu tadi penjelasan dari Ibu Enji yang kami pikir cukup bermanfaat ya buat kita ya, dengan di rumah ya Bu ya, di rumah dengan kesibukan di rumah bisa menghasilkan dan bisa menambah penghasilan di rumah, dan perawatannya pun kami pikir tidak perlu repot ya, karena dia cukup dikasih makan cuma 1 hari sekali. Kita cukup menjaga kondisi airnya supaya jangan terlalu kotor. Kalau sudah terlalu kotor kita ganti, dan mungkin dikasih dengan garam, dimasukkan dengan garam untuk air yang baru diganti. Pemirsa, kita lanjut ke kolam berikutnya nanti dengan Abi dan Bapak Enji mungkin yang lebih bervariasi untuk jenis-jenis ikannya. Assalamualaikum. Ini ikan apa? Ini gurame, Bi. Gurame. Ini gurame. Ini gurame ukuran itu dia. Ini. Oh. Sederhana aja. Kita lihat sekarang gurame Cukup tadi kayak gini ukuran. aja. Cara pemeliharaannya bikin kolam terpal, gali kayak gini. Gitu kan. Paling untuk satu kolam modalnya cuma 1,5 juta cukup. Jadi ini ukuran berapa Pak Enji kolamnya? Ukurannya lebarnya 5, Lebar Nah, 5, lima. panjang panjangnya 9. lebar 5, panjang 5 kali 9 45 ya. Iya. 45 meter persegi, depan halaman rumah pun bisa. Sobat channel Juragan Empang. Isinya berapa Pak Enji sampai pembesaran ini? Ini 1000 ekor. 1000 ekor, luar biasa. Kedalaman air Kedalaman air 90 cm. nggak sampai 1 meter. 7 bulan panen. Panen. Kita coba nanti ya sama Pak Enji. Jadi buat para sahabat channel Juragan Empang, jikalau sobat ada niat, ada minat untuk belajar usaha perikanan, pemula silahkan datang. Segera mendaftar ke channel Juragan Empang. Ya, kita akan Tetanggaan. adakan pelatihan-pelatihan untuk itu. Dan mulai bisa usaha dengan modal sekecil-kecilnya. Ya, punya halaman seberapa pun kita bisa lakukan untuk memulai usaha. Tidak ada istilah terlambat, semuanya bisa.
kita lakukan. Tidak ada bahasa dengan mengatakan saya tidak punya modal. Tanpa modal pun, dengan modal kemauan yang tadi disampaikan Pak Enji, ternyata bisa juga. Semoga sahabat Juragan Empang mudah-mudahan bisa tertarik. Dengan harapan kami hanya sekedar memberikan satu inspirasi saja sebetulnya. Kalau tertarik, mari bergabung di channel Juragan Empang. Jangan selalu ketinggalan. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, di-share, di-like, jangan lupa. Jangan lupa juga komentarnya supaya kita bisa share untuk tanya jawab untuk di sana ya. Kekurangan kami bisa disempurnakan sama sahabat nanti. Kami akan lebih meningkatkan kualitas channel ini. Ya, mohon dukungannya. Sampai ketemu di lain tempat, di lain waktu dengan episode yang baru. Sampai nanti. Assalamualaikum.